البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Pada pertemuan terakhir kita masih di Kitabul Hajj bab Sifatul Hajj wa Dukhul Makkah wa Dukhul Makkah. Sifat haji dan ketika masuk ke Mekah. Disebutkan pada pertemuan terlewat, kita masih menjelaskan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang panjang, tapi kita sering-selingi dengan hadis-hadis yang disebutkan oleh Ibnu Hajar di sini. Disebutkan pada pertemuan terlewat di hadis Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan ihlal labbaik Allahumma labbaik. Ya. Dan ketika selesai melempar jumrah, ketika mau melempar jumrah, selesai mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Setelahnya yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini ketika kita Idul Adha itu ucapannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian berikutnya hadis nomor 738. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, di sini Sunan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala, beliau mengatakan, "Ba'atsani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Tsaqal." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan beliau masih muda waktu itu kan. Tsaqal disebutkan oleh Imam Sunani, yakni Mata'il Musafir. Ini untuk mengurusi barang-barang orang yang safar. Itu apa mereka naik kuda atau unta dan sebagainya. Di sini Abdullah bin Abbas yang mengurusinya. Kalau kita mungkin ya untuk parkir dan sebagainya. Au qala fi dha'afah, riwayat yang lain dha'afah yaitu orang-orang lemah, orang-orang yang sudah tua atau semisal itu. Karena banyak sekali yang ikut waktu itu. Min jam'in bilailin, jam'in disebutkan oleh Imam Sunani di Subul Salam, yaitu alam bil Musdalifah, tanda dari Musdalifah. Nah, kita kenal sekarang itu oleh beliau juga, yaitu kenapa diberi nama jam'in, karena di situ istama Adam wa Hawa, demikian menurut beliau, dan itu dikenal sampai sekarang. Berkumpulnya Nabi Adam dan Hawa ketika apa? Ketika diusir dari surga kan namanya. Bertemu di sini. Dikenal Jabalur Rahmah. Masyaallah. Di situ kita lihat dulu banyak orang-orang rekreasi di situ. Ini ada tubuhnya. Jadi di sinilah dikatakan jam'in itu di Musdalifah. Bila ini di malam hari. Jadi waktu itu Ibnu Abbas beliau malah bertugas di keadaan yang lain. Diberikan udzur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asalnya di Musdalifah kan mereka bermalam di situ kan sebagainya. Ini suatu tempat di Musdalifah. Hadis mutawwatir. Berikutnya hadis nomor 739 yang berkaitan dengan malam di Musdalifah. Setelah wukuf di Arafah kan di Musdalifah itu. Dikenal dengan dulu Armenia. Ini Arafah, Musdalifah, Mina. Dari Aisyah, wa Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, istadanat Saudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudah binti Zam'ah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling tua. Waktu itu sampai dia waktu itu ditawari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpisah atau tidak, cerai atau tidak. Kemudian beliau tidak ingin menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun malamnya diberikan kepada Aisyah dan beliau sudah tua. Nah, Saudah ini minta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam Lailatul Musdalifah, malam Musdalifah, antadfa qablahu, untuk berangkat sebelum beliau, sebelum manusia berangkat dulu. Ya, supaya agak ringan karena kan rombongan banyak sekali. Ini berarti sebagai dalil bahwa orang-orang yang lemah boleh berangkat dulu supaya lebih ringan kan gitu. Walaupun hukum asalnya ya harus di Musdalifah kan itu. Wa kanat sabitatan ta'ni sakilatan, adalah beliau ini Saudah ini berat, sudah tua maksudnya. Fa'adina laha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan beliau. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Berikutnya hadis nomor 740. Hadis ini dhaif. Ya, sebagaimana Ibnu Hajar demikian, tapi Syekh Muhammad bin Nizam ada penguatnya. Dhaif karena Hasan Al-Urani tidak menurut dari Ibnu Abbas, ada penguat sebagaimana Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dan sebagainya, sehingga hadis ini sahih. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
berkata kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tarmul jamrah." Jangan kalian melempar jamrah Aqabah, dilempar tanggal 10 itu. Hatta tadru asyam, sampai matahari terbit. Nah, ini asalnya gitu. Matahari sudah terbit, waktu duha baru melempar jamrah Aqabah tanggal 10 itu. Rawahu Hamzah ila Nasa'i, diriwayatkan oleh yang 5 kecuali Imam Nasa'i. Jadi adalah Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Abu Dawud. Wa fi inqita', di dalamnya ada inqita'. Tadi sudah disebutkan dan sahih dengan penguatnya. Berikutnya hadis nomor 741. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini tapi dhaif. Ya. Walaupun zahirnya itu adalah hasan, tetapi di situ dhaif. Kenapa? Dhahab bin Utsman hafalannya jelek dan menyelisih riwayat yang lain. Dan juga oleh Imam At-Tahawi dan Ibnu Turkumani, hadis ini muttarib. Demikian. Sebenarnya di sini dhaif. Tapi maknanya ulama benar. Qalat berkata, ini Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, arsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Ummi Salamah lailatan nahr. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Ummu Salamah di malam nahr, malam yang paginya menyembelih itu. Tanggal 10 kan kita menyembelih. Ya, maka ini di malamnya ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim Ummu Salamah, istri beliau ini, para matil jamrah, dia melempar jamrah. Qabla al-fajr, sebelum fajar. Asalnya kan waktu duha, tapi ini sebelum subuh malam. Semamadot fa'afadot, kemudian dia berangkat fa'afadot. Disebutkan ini melakukan tawaf ifadah. Tadi sih dhaif. Ini dia berjalan kemudian setelah itu. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syarti Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, syaratnya sebagaimana syarat Imam Muslim. Maka di sini ada beberapa pelajaran, ya, diambil pelajaran di sini bahwa orang-orang yang lemah dari perempuan, orang sudah tua, anak kecil diberikan rukhsah untuk berangkat malam hari. Apalagi sekarang ini rombongan begitu banyak. Kalau hari-hari selain haji ya sepi, sama sekali sepi, tidak ada orang, bahkan di Arafah, di Musdalifah tidak ada orang. Tapi di waktu itu seluruh dunia yang haji datang ke situ penuh, sehingga diberikan keringanan berangkat di malam harinya. Demikian juga orang-orang yang mengurusi, seperti tadi Abdullah bin Abbas mengurusi barang-barang untuk safar. Seperti orang yang membawa orang yang lemah umpamanya, dia walinya, ya, dia kuat memang, tapi dia suruh haji dengan bapaknya yang sudah mungkin tidak bisa lagi berjalan, bawa kursi roda, seperti ini boleh. Ya, demikian. Kemudian juga sebutkan, ya, diakhirkan melempar jamroh ini Aqabah, ya, itu sampai matahari terbit. Apabila melemparnya sebelumnya memang boleh, ya, tapi dia telah menyelisih sunnah, ya, demikian. Kecuali orang yang ada udzur, ya, demikian. Kemudian berikutnya hadis nomor 742. Jadi ini urutannya, melempar jamroh, ya, melempar jamroh Musdalifah. Arafah sudah, di Musdalifah sekarang melempar jamroh di sekitar Mina sekarang. Kemudian berikutnya hadis nomor 742. Ini termasuk hadis yang penting ini. Wa Urwah bin Mudarris radhiyallahu anhu, dari sahabat Urwah bin Mudarris radhiyallahu anhu. Ini sahih. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man syahida salatana hadhihi, barang siapa yang menyaksikan, yakni ikut salat atau salat atau menyaksikan salat kami ini salat subuh, yakni bil Musdalifah, salat subuh di Musdalifah. Ya, demikian. Bahwa waqafa ma'ana hatta nadfa, kemudian wukuf bersama dengan kami, diam di Musdalifah, ya, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bersama dengan orang-orang waktu itu, hatta nadfa, sampai kami berangkat salat subuh. Jadi barang siapa salat subuh di Musdalifah, demikian juga ya, diam di situ di Musdalifah, ya, berarti sudah masuk tanggal 10, ya. Sebelum, kalau kita ya sebelum salat Idul Adha kan gitu, kalau mereka enggak ada salat Id. Hatta nadfa, sampai kami berangkat. Waqad waqafa bi Arafah qabla dzalik, dan sudah wukuf sebelum itu, ya, berarti tanggal 9 wukuf. Mulai dari kapan? Mulai setelah zuhur itu kan. Sebelum itu, lailan aw naharan, baik di malam hari. Setelah maghrib boleh. Yang penting apa? Ya, mendatangi Musdalifah juga. Baik di malam hari atau di siang hari. Sebagian mengatakan mulai dari subuh tanggal 9 itu, sebagian mengatakan setelah zuhur, dan afdal setelah zuhur.
Faqad tamma hajjuhu, sempurna hajinya. Lihat ini, berarti barang siapa yang di Musdalifah walaupun sebentar, demikian juga ada di Arafah walaupun sebentar, maka setelah sempurna hajinya, berarti tidak bisa untuk ditinggalkan. Ya, tidak bisa ditinggalkan. Wukuf di Arafah itu. Ya. Tentang Musdalifah itu perselisihan. Ini faqad tamma hajjuhu, maka telah sempurna hajinya, wa qad tafathahu, dan telah menyelesaikan. Tafatha disebutkan oleh para ulama sesuai mengatakan manasiknya. Telah menyelesaikan manasiknya. Umpamanya di situ ada melempar jamrah, umpamanya luput, boleh diganti di waktu yang lain kan gitu. Ya, maka telah menyelesaikan manasiknya. Atau tafasisi kotoran yang membuang rambut-rambutnya itu. Ini sudah tahallul menjadi halal. Itu. Rawal Hamzah diriwayatkan oleh yang 5. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Nasa'i dan Imam Ahmad. Wa sahahu At-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah, disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Di sini sahih. Maka di sini ya para ulama mengambil hukum-hukum yang banyak dari hadis ini. Dan telah lewat sebagian di hadis Jabir. Kemudian hadis nomor 743, Wan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa Imam Bukhari di sini qala, beliau mengatakan innal musyrikin kanu la yufiduna, sesungguhnya orang-orang musyrik dulu mereka tidak yufidun. Yufidun yakni keluar. Ya, keluar dari Musdalifah. Orang musyrik dulu tidak keluar dari Musdalifah hatta tatlul asyams, sampai matahari itu terbit. Wa yaqulun asyrik sabir, mereka mengatakan itulah asyrik itu curug yang telah terbit ya sebelah timur kan itu, dari Syarqiyah ini timur. Sabir disebutkan yaitu gunung yang ada di Mekah. Nah, sudah kelihatan. Jadi sudah matahari terbit. Wa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam khalafahu, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisih mereka. Tsumma afada qabla an tadlu asy-syams. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau berjalan keluar dari Musdalifah itu sebelum matahari terbit. Jadi disunahkan keluar dari Musdalifah itu sebelum matahari terbit. Ketika sudah sangat kuning sekali, ya belum keluar itu matahari, itu keluar dari Musdalifah. Rawal Bukhari, semua Imam Bukhari. Nah ini diambil jelas bahwa keluar dari Musdalifah afdalnya adalah sebelum matahari terbit. Kita sedikit membahas ya, ini beberapa permasalahan di hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Sebutkan pada pertemuan terlewat tentang melempar jamrah, yaitu dengan kerikil-kerikil yang ada di situ, ya. Apabila melempar jamrah di Aqabah yang tanggal 10 itu diakhirkan di malamnya, maka boleh. Ya, boleh. Walaupun menyelisih sunnah. Kemudian sekarang ya juga melemparnya itu di Batn Wadi, yakni di perutnya lembah yang ada di situ. Kemudian ada permasalahan penting tentang hukmul hadi. Hadi itu sembelihan. Tahu kalau kita menyembelih korban kan, kalau di negeri kita ini menyembelih korban tanggal 10 itu kan. Sekarang mereka yang haji menyembelih korban, menyembelih hadiyu. Jadi hadiah dibawakan ke Mekah. Sembelihan al mutamati wal qarin, untuk orang yang mutamati. Kebanyakan ya itu mutamati. Kalau sebagian mengatakan wajib para ulama, harus mutamati. Umrah dulu selesai, ya sudah lewat kan, umrah dulu, kemudian sebelum tanggal 8 setelah selesai umrah itu, kemudian mencukur rambut, ya mencukur rambut. Boleh mencukur rambut, boleh pakai pakaian biasa. Kemudian tanggal 8 dia terakhir untuk haji. Itu namanya tamattu. Ya, maka seperti ini hukumnya adalah wajib membawa binatang yang akan disembelih. Dalilnya paman tamatta bil umrati ila haji famastaysara minal hadi. Barang siapa yang tamattu umrah menuju haji, ya, maka yang mudah bagi dia dari sembelihan. Boleh sapi untuk 7 orang, onta untuk 7 orang, atau kambing 1 orang. Ini dalilnya. Berarti ini wajib. Adapun qiran, ya, yakni niat haji dan umrah, maka itu sunnah. Kemudian disebutkan syarat wajib membayar dam bagi orang mutamatik tadi, membawa sembelihan tadi kan, ya. Maka syarat wajibnya, ya, dia tamattu ini, syarat pertama ada 5. Yang pertama, dia ayahujja bil umrah fi ashuril hajj. Jadi dia umrah di bulan haji. Tadi sudah disebutkan. Jadi umrah dulu dia. Umrah sudah tahu tata caranya kan. Selesai sebelum tanggal 8 Dzulhijjah.
Kemudian pakai pakaian biasa ketika mau haji, niat haji, mempersiapkan lagi. Ini syarat pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah ihauja min ami dalik. Haji di tahun itu juga. Ya, habis umrah selesai tunggu di situ. Kemudian haji. Syarat ketiga tidak safar yang jauh. Ya, setelah tadi mencukur rambut selesai umrah kan jangan pergi jauh-jauh. Walaupun sebagian mengatakan tidak mengapa, tidak disyaratkan. Ya, tinggal di sekitar situ menunggu sampai tanggal 8 yang tarwiyah kemudian niat haji. Ini syaratnya tidak pergi jauh-jauh. Walaupun tidak ada dalil. Kemudian syarat yang keempat, ayahilla min ihrami bil umrah qabla ihrami bil haji. Ini syaratnya juga. Jadi dia habis selesai umrah yang mudahnya tadi setengah jam selesai umrah atau 1 jam. Kemudian dia apa? Halal. Ya pakai pakaian biasa dan sebagainya. Menunggu apa? Menunggu tanggal 8. Ya dia kemudian niat haji. Setelah itu syarat berikutnya. Kemudian syarat kelima ala yakunu min hadiril masjidil haram. Bukan orang yang tinggal di Masjidil Haram. Sebagaimana dalil surat Al-Baqarah, dzalika liman lam yakun ahlu hadiril Masjidil Haram. Ya, yang demikian itu untuk orang yang tidak keluarganya ada di Masjidil Haram. Ini bukan orang Mekah. Demikian. Sampai di sini subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.